Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah termodinamika kepada yang terhormat Bapak Fahrul Rozi, SPD, MSI, PhD. Yang selanjutnya yang saya banggakan teman-teman sekelompok yang telah bekerja keras bersama untuk menyelesaikan proyek kita kali ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dia Ayu Oktaviawati dengan NIM 2103309 sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil proyek aplikasi termodinamika yaitu turbin uap sederhana. Di mana anggota dari kelompok 7 yang pertama yaitu Dela Savitri dengan NIM 2103008, kemudian saya sendiri Dihayu Oktaviawati dengan NIM 210333009, dan Ismi Gustia Adinda dengan NIM 2103318. Baiklah, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Dela Savitri. Kepada Dela, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu yang pertama, turbin uap adalah suatu pergerakan mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Tergantung pada mekanisme yang digerakkan, turbin uap dapat digunakan pada berbagai bidang industri untuk membangkitkan listrik dan untuk transportasi. Turbin dituntut harus mempunyai kemampuan untuk beroperasi dengan kestabilan yang cukup dalam jangka waktu yang luas, dari keadaan tanpa beban hingga ke beban penuh. Karena adanya hubungan langsung antara daya yang dihasilkan turbin dengan aliran massa uap melalui turbin tersebut. Maka setiap variasi beban pada terminal generator akan langsung mempengaruhi laju aliran uap, bertambah atau berkurang tergantung pada apakah beban tersebut bertambah besar atau mengecil. Dengan menggunakan suatu alat kontrol suplai uap, kecepatan putar poros turbin dapat dijaga tepat konstan pada nilai tertentu tanpa dipengaruhi oleh bervariasinya beban. Oleh karena itu, kami tertarik dalam mengambil judul ini sebagai pembuktian dari hukum termodinamika. Selain itu juga sebagai simulasi dalam pembuatan turbin uap yang memiliki kelebihan operasi yang efisiensi dan sistem yang andal dan membutuhkan biaya operasional yang lebih sedikit dan hanya memiliki sedikit ruang. Selanjutnya adalah pengertian termodinamika. Termodinamika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari perpindahan panas dan kerja dalam berbagai proses fisika dan kimia. Selain itu, termodinamika juga berhubungan dengan mekanik statik. Cabang ilmu fisika ini mempelajari suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja, sistem pembatas, dan lingkungan. Selanjutnya, terdapat pengertian hukum dua termodinamika. Hukum dua termodinamika adalah ekspresi dari kecenderungan yang dari waktu ke waktu, perbedaan suhu, tekanan, dan menyeimbangkan potensi kimia dalam toleransi sistem fisik. Terdapat bunyi hukum dua termodinamika, yaitu kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Dalam termodinamika klasik, hukum kedua adalah dasar dalil yang berlaku untuk setiap sistem yang melibatkan perukur panas transport. Sedangkan pada termodinamika statik, hukum kedua adalah konsekuensi dari unitarity dalam teori kuantum.
Di sini terdapat penjelasan hukum dua termodinamika, yaitu yang pertama, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus, menerima kalor dari satu reservoir dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Yang kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir yang mempunyai suhu rendah dan memberikan ke reservoir suhu tinggi tanpa usaha dari luar. Yang ketiga, mesin yang bekerja di antara reservoir suhu T besar T kecil dan reservoir suhu T besar T kecil dalam kurung T besar T kecil besar sama T besar R kecil memiliki efisiensi maksimum. Selanjutnya terdapat siklus termodinamika. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Panas yang disuplai secara eksternal pada aliran tertutup yang biasanya menggunakan air sebagai fluida bergerak. Pada steam boiler, ini akan menjadi reversible tekanan konstan pada proses pemanasan air menjadi reversible ekspansi diabatis dari uap. Pada kondenser akan menjadi reversible tekanan konstan dari panas uap kondensasi yang masih saturated liquid dan pada proses ideal dari pompa akan terjadi reversible kompresi adiabatik pada cairan akhir dengan mengetahui tekanannya. Ini adalah siklus reversible, yaitu keempat proses tersebut terjadi secara ideal yang biasa disebut siklus Rankine. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Dela yang telah menjelaskan panjang lebar tentang termodinamika dan hukum dua termodinamika. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ismi Gustia Adinda. Kepada Ismi, kami persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian umum turbin uap. Turbin uap merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik, dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Secara umum, turbin uap dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu turbin impuls, reaksi, dan gabungan. Penggolongan ini berdasarkan cara mendapatkan perubahan energi potensial menjadi energi kinetik dari semburan uapnya. Nah, kita dapat melihat gambar di samping pada layar, yaitu tentang impuls turbin ke reaction turbin. Nah, adapun turbin impuls mengubah energi potensial uapnya menjadi energi kinetik di dalamnya nosel atau yang dibentuk oleh sudut-sudut diam yang berdekatan. Penurunan tekanan uap di dalam nosel diikuti dengan penurunan kandungan kalornya yang terjadi di dalam nosel. Hal ini menyebabkan naiknya kecepatan uap yang keluar dari nosel atau energi kinetik. Turbin reaksi yaitu turbin yang ekspansi uapnya tidak hanya terjadi pada laluan-laluan sudu pengarah atau nosel, yang tetap saja tetapi juga terjadi pada laluan sudu gerak atau sudu-sudu cakram yang berputar. Sehingga terjadi penurunan keseluruhan kandungan kalor pada semua tingkat sehingga terdistribusi secara seragam. Nah, pertama-tama kita membuat dulu menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama itu ada 2 kaleng minuman ringan, yang kedua ada kawat tembaga, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada alas dari kardus, nah yang kelima ada lilin dan korek api, yang keenam ada lem lilin, spidol, gunting, paku, cutter, dan pemotong kawat. Kita dapat melihat rancangan alatnya pada gambar di layar. Nah, kita dapat
membuatnya dengan pertama kita menyiapkan sebuah kaleng minuman, kemudian lubangi bagian atasnya menggunakan paku. Yang kedua, kita dapat mengeluarkan sebagian isi dari minuman dan sisakan sedikit bagian air yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kita dapat menyiapkan kaleng minuman lainnya. Potong bagian atas, kemudian gunting sehingga membentuk lempengan. Kemudian kita dapat membuat lingkaran di atas lempengan kaleng dan garis lempengan menjadi beberapa bagian menggunakan spidol dan alat bantu lainnya. Kemudian kita dapat menggunting mengikuti pola yang sudah dibentuk pada lempengan untuk dijadikan kincir. Nah, kita juga dapat membuat poros pada kincir menggunakan kawat tembaga. Selanjutnya, kita dapat merekatkan bilah kincir pada poros menggunakan lem lilin. Nah, selanjutnya kita dapat membuat penyangga kaleng dari dua kawat yang dibentuk melengkung seperti dudukan. Kemudian kita dapat merekatkan kawat penyangga di atas alas kardus. Kemudian kita dapat membuat poros untuk menyangga kincir yang telah kita buat sebelumnya. Dan jangan lupa direkatkan di atas alat kardus. Kemudian kita dapat menyusun kaleng dan kincir di atas penyangga. Selanjutnya kita dapat meletakkan lilin di bawah penyangga. Posisikan agar pada saat dinyalakan kaleng terbakar dengan sempurna. Selanjutnya juga kita dapat kita memerlukan dua atau lebih lilin di bawah kaleng. Hal ini dilakukan supaya air di bawah kaleng cepat mendidih dan menghasilkan uap yang panas. Nah, yang terakhir juga kita dapat mengamati apa yang terjadi pada kincir tersebut. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ismi Gusti Adinda yang telah menjelaskan tentang turbin uap secara umum dan sedikit pembahasan tentang proyek yang kami buat atau alat yang kami buat, yaitu turbin uap sederhana. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Ismi untuk prinsip penerapan termodinamika dalam rancangan proyek kami tersebut. Nah, prinsip penerapan termodinamika pada proyek kami itu cara cukup sederhana, yaitu dengan siklus Rankine yang di mana konsepsi termodinamikanya dimulai dari proses pembangkitan uap di dalam kaleng yang terisi oleh air. Nah, setelah mengalami treatment sesuai parameter kerjanya, diuapkan dengan pemberian panas melalui lilin. Nah, di sini kami tidak hanya lilin, tetapi kami melakukan pemanasan alternatif dengan menggunakan minyak goreng dan kapas untuk membantu pemanasan kaleng tersebut yang diletakkan di bawah kaleng. Nah, uap yang dihasilkan atau yang keluar dari lubang kaleng akan membuat kincir di depannya itu menjadi bergerak. Nah, berikut merupakan hasil proyek yang telah kami buat. Nah, dalam video ini, di sini kami melakukannya di luar ruangan, namun di sini tidak terlalu banyak angin. Nah, kekurangan dari video ini yaitu jarak antara kaleng dan kincir anginnya terlalu jauh. Dan di sini, ini merupakan percobaan pertama kami. Percobaan pertama di mana kami kalengnya itu hanya membuat satu lubang sehingga dan sebelumnya tidak kami tutup lubang tersebut dengan apapun sehingga ketika air itu memanas, uap pun langsung menyebar ke kincir tersebut. Nah, di sini merupakan percobaan kami yang kedua di sini dengan di dalam ruangan atau di ruang yang cukup tertutup. Nah, di sini jarak antara kincir angin dan kaleng ini sangat kami dekatkan. Dan kemudian di kaleng ini kami membuat 3 lubang yang dimana pertama itu kami tutup terlebih dahulu 3 lubang tersebut dengan menggunakan penutup seperti paku. Kemudian setelah airnya mendidih, kami buka
penutup itu. Oleh karena itu, di sini dapat kita lihat tadi ya bersama-sama bahwa kinciran angin yang atau turbinnya itu berputar lumayan kuat karena uapnya itu belum menyebar kemana-mana sehingga setelah baru dibuka penutupnya itu uapnya itu hanya fokus kepada kincir anginnya ini. Kemudian jarak antara mereka pun dekat. Selain itu, pada video pertama tadi kami hanya menggunakan satu lilin. Nah, pada video ini kami menggunakan dua pemanas. Yang pertama lilin dan yang pertama pemanas alternatif yang telah kami buat menggunakan minyak goreng dan kapas tadi. Nah, baiklah, di sini kesimpulannya dalam kehidupan sehari-hari itu, turbin telah digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan, khususnya di bidang industri. Nah, untuk menggunakan turbin uap dengan baik dan benar, maka kita harus mengetahui cara kerja dari turbin uap tersebut agar kesalahan yang mungkin bisa terjadi dalam menggunakan turbin uap ini dapat diminimalisir. Kemudian turbin uap ini merupakan buatan manusia, jadi alat tersebut ada kelebihannya dan ada kekurangannya, sehingga dari proyek inilah kita dapat mengetahui lebih detail terkait tentang turbin uap serta perubahan energi yang terjadi pada mesin uap menjadi energi gerak pada kincir. Kemudian dapat memutar sehingga menghasilkan suatu listrik. Nah, demikian menjadi energi alternatif nantinya. Nah, untuk eh, tadi proyek kami pun sudah kami jelaskan dan itu kami sudah menerapkan dari hukum termodinamika yaitu hukum termodinamika kedua yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi dan kemudian menggunakan siklus Renki di mana itu sudah dapat kami terapkan. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 7 yang dapat kami sampaikan. Di sini saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.